Kalian semua tahu gak? Ada sebuah tempat yang penjaganya itu lebih ketat daripada istana presiden. Tempat ini sangat terpencil, ada di tengah-tengah gurun Nevada. Katanya, tempat ini menyimpan rahasia terbesar umat manusia. Sebagian orang bilang, kalau tempat ini itu adalah pusat penelitian militer. Tapi, banyak juga yang berpendapat kalau tempat ini adalah pintu masuk manusia untuk berinteraksi dengan alien. Dan juga, tempat ini dijadikan sebagai pusat pengembangan teknologi luar angkasa. Kali ini, gue akan coba membahas nih tentang Area 51. The Nevada Desert, home to one of the world's most mysterious and secretive places. Area 51, also known as Dreamland or Groom Lake, is a military Air Force base just 80 miles northwest of Las Vegas. For many years, the US government even denied its existence. Many unidentified flying objects have been seen over the area. However, there has never been conclusive proof that these UFOs are indeed from another world. Area 51 itu pertama kali dibangun di tahun 1995. Lokasinya itu ada di Gurun Nevada. Nah, nama aslinya itu adalah Groom Lake atau Hammy Airport. Tapi, orang-orang banyak yang menyebutnya dengan nama Area 51. Tempat ini awalnya dipakai untuk uji coba pesawat angkatan U-2 milik CIA. Karena tempat ini dirahasiakan banget, pemerintah Amerika itu gak pernah secara resmi mengakui keberadaan Area 51. Sampai akhirnya di tahun 2013, dokumen CIA yang dideklasifikasi akhirnya menyebut nama ini secara terbuka. Well, there's no admission space aliens were ever there, but apparently the government now says Area 51 is a real place. Newly released CIA documents officially acknowledge the site in southern Nevada. The reports even include a map saying the site was merely a testing location for aerial surveillance programs. The documents were released as part of a Freedom of Information Act request back in 2005. Dan karena tempat ini sangat dirahasiakan, akhirnya jadi memicu banyak spekulasi dari publik. Banyak yang percaya kalau Area 51 itu bukan cuma untuk eksperimen pesawat aja, tapi juga dijadikan pusat penelitian benda-benda asing yang jatuh di bumi. Contohnya, di tahun 1947, ada sebuah benda misterius yang jatuh di Roswell, New Mexico. Militer Amerika awalnya menyatakan kalau benda itu adalah piring terbang. Tapi, pernyataan itu buru-buru dicabut dan diganti dengan balon cuaca. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Banyak juga saksi mata yang mengaku kalau mereka itu menemukan serpihan-serpihan logam yang aneh dan juga tubuh makhluk asing yang ditemukan di tempat kecelakaan. Rumor ini menyebar begitu pesat dan akhirnya selalu dikaitkan dengan Area 51. Banyak banget nih yang bikin teori konspirasi kalau puing-puing Roswell itu dan tubuh-tubuh makhluk asing itu disimpan di Area 51 buat diteliti. Tapi berhubung ini cuma rumor aja, jadi gak pernah ada tuh bukti konkret untuk ditunjukkan ke publik. Selain soal tadi, selama beberapa dekade, banyak juga laporan dari warga sipil yang melihat cahaya terang dan objek terbang aneh di langit-langit sekitar Nevada. Penampakan itu sering terjadi di malam hari di sekitaran wilayah Area 51. According to the books, they showed up. There are thousands of reported UFO sightings right here in Nevada alone. This is a huge UFO hotspot. Nah, biasanya pemerintah menepis laporan-laporan itu dengan alasan kalau itu cuma uji coba aja dari pesawat eksperimental. Tapi, banyak saksi yang bersumpah kalau teknologi itu nggak kelihatan kayak teknologi manusia. Nah, dari fenomena dan laporan-laporan ini, malah bikin Area 51 makin nempel sama kisah tentang UFO. Banyak orang yang percaya kalau tempat ini itu adalah hanggar rahasia buat menyimpan dan menguji teknologi luar angkasa. Nah, ada sebuah klaim yang terkenal banget nih. Klaim itu berasal dari Bob Lazar. Dia ngaku kalau dulu itu dia bekerja di sebuah fasilitas yang dekat Area 51 yang bernama S4 di tahun 1989. Dia juga ngaku kalau dulu itu dia ditugaskan untuk membongkar pesawat-pesawat luar angkasa yang disebut-sebut bukan berasal dari bumi. Oke, kita sebut aja dia namanya Om Bob. Nah, si Om Bob ini
nyeritain nih detail tentang teknologi penggerak dengan berbasis elemen misterius yang disebut dengan elemen 115. Yang katanya elemen itu tuh gak ditemuin di bumi. Nah, dari semua cerita ini jadi bahan bakar buat teori-teori liar tentang konspirasi global dari Area 51 ini. Biarpun gitu, masih banyak banget yang ngeraguin kesaksian dari Om Bob. Tapi di sisi lain, banyak juga nih peneliti mendukung pernyataan dari Om Bob. Dan mereka menilai ada banyak hal yang konsisten dalam pernyataannya dari Om Bob. Karena pemerintah benar-benar nutup rapat informasi dan kerahasiaan dari Area 51, ini semua jadi bikin pernyataan dari Om Bob itu susah banget buat dibantah ataupun dibuktikan. Nah, karena semua hal tersebut, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para penyamat teori konspirasi. Kalau emangnya nggak ada alien di Area 51, kenapa pemerintah mereka itu sebegitu protektifnya sama tempat ini? Bahkan, jurnalis dan warga sipil yang nyoba buat mendekat bisa langsung ditangkap dan dibungkam loh. Beberapa teori juga bilang kalau pihak Amerika itu nggak mau teknologi canggih mereka bocor sampai ke negara lain. Mau itu buatan manusia ataupun buatan alien. Jadi, buat ngejaga dominasi militer, pihak militer harus ngerahasiain Area 51 ini. Tapi di sisi lain, karena sikapnya yang tertutup banget ini, justru ini semakin memperkuat keyakinan publik kalau di Area 51 itu ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang nggak bisa dijelasin pakai pengetahuan umum yang ada di bumi. Dan mungkin aja kita seharusnya nggak mengetahui tentang Area 51 ini. Dan mungkin aja kita itu nggak seharusnya tahu tentang misteri yang ada di Area 51 ini. Segitu aja pembahasan gue tentang Area 51 ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton sampai akhir. Kalau ada yang kurang dari konten atau penyampaian gue, kalian sharing aja ya di kolom komentar. Terus, jangan lupa juga nih buat subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa di rapat tengah malam berikutnya.